ada pesta yang abadi dan tidak ada kemenangan yang bertahan selamanya. Namun, cara Barcelona mengakhiri rentetan kemenangan fenomenal mereka menyisakan rasa pahit yang mendalam. Selamat datang kembali di channel Firmop. Selama berpekan-pekan, Barcelona asuhan Hansi Flick tampak tak tersentuh. Mereka melindas lawan-lawannya, mencetak gol demi gol, seolah La Liga sudah menjadi milik mereka. Namun, perjalanan ke San Sebastian, ke markas Real Sociedad, selalu menjanjikan neraka. Dan malam tadi, neraka itu menjadi nyata. Rentetan 12 kemenangan beruntun Blaugrana resmi terhenti. Skor tipis 2-1 menjadi bukti bahwa di tanah Baske, Barcelona bisa dibuat frustasi, buntu, dan tak berdaya. Tapi kekalahan ini bukan sekadar soal taktik. Ada drama besar yang terjadi. Gelandang andalan Barca, Frenkie de Jong, keluar lapangan dengan amarah meledak-ledak. Ia menyebut wasit arogan. Hansi Flick pun untuk pertama kalinya terlihat benar-benar kecewa. Dan yang paling penting, perebutan gelar La Liga yang tadinya dikira sudah selesai, kini terbuka lebar kembali. Real Madrid mengintip di tikungan. Pada video kali ini, Firmop akan membedah tuntas laga gila ini. Kenapa taktik Flick macet di hadapan Immanuel Alguacil? Apa sebenarnya yang dilakukan wasit Gil Manzano hingga De Jong ngamuk? Siapa pemain Barca yang dapat rating merah? Simak sampai habis. Mari kita masuk ke dalam lapangan. Mengutip laporan dari Goal.com, pertandingan ini layak disebut sebagai laga gila. Sejak menit awal, Real Sociedad tidak membiarkan Barcelona bernafas. Biasanya tim-tim lawan akan parkir bus saat melawan Barcanya Flick. Tapi Sociedad berbeda. Mereka meladeni permainan terbuka. Mereka menciptakan apa yang disebut oleh Bola.com sebagai kekacauan. Strategi high pressing Sociedad membuat lini tengah Barca yang biasanya cair menjadi kaku. Pedri dan Casado kesulitan mengalirkan bola. Barcelona frustasi. Frustasi karena setiap kali mereka mencoba membangun serangan, selalu ada kaki pemain Sociedad yang menghalangi. Gol-gol Sociedad lahir dari skema yang mengeksploitasi celah di lini belakang Barca yang garis pertahanannya terlalu tinggi. Skor 2-1 adalah cerminan adil dari pertandingan di mana Barcelona untuk pertama kalinya musim ini terlihat manusiawi. Mereka bukan robot pencetak gol. Mereka bisa ditekan dan mereka bisa dikalahkan. Bola.net menyoroti bahwa ini adalah berakhirnya rentetan kemenangan Blaugrana. Sebuah reality check yang keras bahwa La Liga adalah maraton, bukan lari sprint. Namun narasi pertandingan ini tidak lengkap tanpa membahas sosok pengadil lapangan, Gil Manzano. Wasit satu ini memang punya sejarah panjang dengan Barcelona. Ingat kartu merah Lewandowski atau Messi? Dan malam tadi dia kembali menjadi sorotan utama. Sumber dari Bola.com dan Bola.net secara khusus mengangkat topik. Frenkie de Jong sentil sikap arogan wasit. De Jong yang biasanya kalem dan jarang protes berlebihan, kali ini tidak bisa menahan emosinya. Dalam wawancara pasca laga, De Jong secara gamblang menyebut keputusan-keputusan Manzano merugikan tim, dan sikapnya di lapangan sangat arogan saat diajak berdiskusi. Apa yang membuat De Jong marah? Ada beberapa momen krusial di mana pelanggaran terhadap pemain Barca diabaikan, sementara sentuhan kecil pemain Barca berbuah pelanggaran bagi Sociedad. Ini merusak ritme permainan. De Jong merasa Barcelona tidak hanya melawan 11 pemain Sociedad, tapi juga melawan ego sang pengadil. Kekecewaan berat ini, Bola.net menyelami, menunjukkan bahwa mental pemain Barca terganggu oleh faktor non-teknis yang akhirnya berujung pada hilangnya fokus di momen-momen vital. Di luar faktor wasit, kita harus objektif. Barcelona memang tampil di bawah standar. Mari kita lihat rating pemain yang dirilis Bola.net setelah Barca terkapar di markas Real Sociedad. Lini depan tumpul. Lewandowski yang biasanya tajam, malam itu seperti terisolasi di pulau tak berpenghuni. Suplai bola kepadanya macet total. Lamine Yamal, bocah ajaib ini dijaga ketat, double marking, dan tidak diberi ruang untuk menari. Tapi sorotan utama ada di lini belakang dan tengah. Kesalahan-kesalahan individu dalam passing dan transisi bertahan membuat gawang Joan Garcia terekspos berkali-kali. Pemain-pemain yang biasanya dapat nilai 8 atau 9, malam tadi rata-rata hanya dapat 5 atau 6. Kelelahan fisik juga terlihat. Jadwal padat mulai memakan korban.
Rotasi yang dilakukan Flick mungkin tidak berjalan mulus di laga seberat ini. Kekalahan ini membuka mata bahwa kedalaman skuad Barcelona masih menjadi tanda tanya besar jika pilar utama sedang off day. Lalu, bagaimana tanggapan sang nahkoda Hansi Flick? Dikutip dari bola.net, ini adalah kekalahan perdana Barcelona dalam 12 laga. Bulan madu Hansi Flick resmi berakhir di San Sebastian. Dalam komentar pasca laga, Flick tidak banyak mencari alasan, berbeda dengan pemainnya yang menyoroti wasit. Flick mengakui bahwa timnya tidak bermain di level biasanya. Dia menyoroti kurangnya akurasi di sepertiga akhir dan lambatnya pengambilan keputusan. Namun, Flick juga mengingatkan bahwa ini hanyalah satu kekalahan. Kami harus bangkit, ujarnya. Ujian sesungguhnya bagi seorang pelatih bukan saat timnya menang terus, tapi bagaimana dia merespon setelah timnya jatuh. Apakah Flick bisa mengembalikan mentalitas monster itu di laga berikutnya? Atau kekalahan ini akan menjadi awal dari periode buruk seperti yang pernah dialami Xavi sebelumnya? Terakhir, kita bicara dampak besarnya. Kekalahan di Anoeta ini mengubah narasi La Liga. Bola.com menulis judul yang sangat tepat. Real Sociedad ciptakan kekacauan dan perketat perebutan gelar. Jarak poin terpangkas. Real Madrid yang sebelumnya tampak tatih-tatih, kini mendapatkan angin segar. Harapan itu hidup kembali. Liga Spanyol yang tadinya diprediksi bakal jadi soloran Barcelona, kini kembali menjadi balapan kuda pacu. Kekalahan ini memberi sinyal pada tim lain, Barcelona bisa dikalahkan. Aura Invincibles itu sudah retak. Tim-tim lain akan meniru cara main Sociedad, pressing tinggi, main fisik, dan pancing emosi mereka. Barcelona harus segera berbenah. Jika tidak, keunggulan poin yang mereka tabung susah payah bisa lenyap dalam sekejap. Bagaimana menurut kalian, Gules? Apakah ini murni salah taktik, salah wasit, atau memang Sociedad layak menang? Tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menyimak video ini di channel Firmok. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Visca Barca. Tapi malam ini, kita harus berbenah.